Dan kali ini kita akan membahas tentang dinamika ya di bagian yang pertama. Dinamika ini adalah salah satu cabang dari ilmu mekanik yang meninjau suatu pergerakan benda atau partikel beserta penyebab munculnya gerak. Disebut ini dinamika. Bedanya dengan kinematika adalah kinematika itu adalah salah satu cabang dari ilmu mekanika juga, tetapi meninjau pergerakan suatu benda tanpa menghiraukan penyebab munculnya gerak benda tersebut. Jadi tidak harus diketahui penyebab muncul geraknya. Gitu. Itu dibahas di ilmu kinematika. Sebelum membahas lebih jauh tentang ilmu dinamika, kita akan review lagi tentang hukum Newton tentang gerak ya. Jadi di dalam hukum Newton pertama ini berbunyi semua benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak dengan nilai kecepatan yang konstan. Hukum Newton pertama ini mendefinisikan tentang adanya sifat kelembaman benda atau inersia. Nah, jadi nilai inersia suatu benda ini bisa dilihat dari besaran yang dinamainya massa. Nilai inersia suatu benda ini bisa dilihat dari nilai massa suatu benda tersebut. Hukum Newton kedua ini berbunyi gaya yang bekerja yang berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Nah, besarnya perubahan keadaan gerak sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Newton kedua ini lebih dikenal dengan rumus gaya sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Hukum Newton ketiga berbunyi keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tapi berlawanan arah. Jadi jika suatu benda melakukan gaya pada benda kedua, benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau melakukan aksi, maka benda kedua ini akan melakukan gaya yang sama atau perlawanan ya, tapi arahnya sekali lagi berlawanan dengan gaya aksi dan disebut dengan gaya reaksi. Untuk menjabarkan tentang pergerakan suatu benda atau partikel, terlebih dahulu kita akan menggambarkan diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas ini digambarkan untuk mempermudah analisa pergerakan suatu benda. Jadi gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem yang bekerja pada sistem. Nah, gaya luar inilah yang menghasilkan kecepatan pada suatu sistem. Nah, ini gambaran tentang diagram gaya bebas suatu benda. Jadi benda tadi, kereta ini ditarik oleh seseorang. Di sini ada nilai P-nya ya, ada nilai tegangan tariknya. Ini adalah gaya normal ke atas dan ini adalah nilai gaya berat. Ya, ini gaya normal ini akan selalu berlawanan dengan nilai gaya berat suatu benda. Contohnya ya, suatu pesawat ini ya, serta muatannya ini memiliki massa 79.000 kg. Saat akan lepas landas, pesawat ini bergerak dengan kecepatan 1,53 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, berapa gaya yang dihasilkan mesin pesawat? Gaya yang dihasilkan mesin pesawat agar bisa menimbulkan percepatan sebesar 1,53 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini solusinya adalah anggap pesawat bergerak dalam arah X positif. Dalam arah X ini, pesawat bergerak dalam arah X-nya ini dianalisa sebagai nilai positif. Dan kecepatan pesawatnya adalah, dari soal tadi bisa diketahui nilainya adalah 1,53 I. I ini adalah komponen vektor dalam arah sumbu X. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dari rumus hukum Newton yang kedua, bisa kita ketahui bahwa untuk mencari gaya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Ini massa pesawatnya 79.000 kg dan ini nilai kecepatannya.
Ini adalah komponen vektor dalam arah sumbu X. Dan kali ini nilainya adalah positif. Jadi, gaya yang bekerja pada pesawat, biar pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan 1,53 meter per sekon kuadrat adalah nilainya gaya tersebut yang diberikan kepada pesawat adalah 120.870 Newton. Nah, ini adalah komponen vektor dalam arah sumbu X. Contoh lainnya selain pesawat tadi adalah untuk menggambarkan diagram gaya bebas. Contohnya adalah seorang tukang kayu ini memikul balok kayu yang masanya sebesar 30 kg. Massa baloknya ini 30 kg dan massa tubuh si tukang ini adalah 65 kg. Yang ditanyakan berapa gaya normal pada kaki tukang ini oleh lantai. Yang ditanyakan ini berapa nilai gaya normalnya, dan ini berapa, dan satu lagi berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang. Di sini berapa nilainya nih pundak di sini. Ini N1 dan yang ini nilainya N2, ini berapa gitu. Solusinya adalah gaya total yang bekerja pada tubuh tukang ini adalah gaya normal yang pertama ditambah dengan gaya tukang, ya, gaya berat dari si tukang, dan juga gaya berat dari balok. Nah, ini solusinya ya. Karena percepatan arah vertikal ya, kita 0. Karena si tukang tadi dalam arah vertikal ini tidak ada pergerakan ke atas ya. Tidak ada nilai ke atas. Dia hanya bergerak, seandainya ada pergerakan, dia hanya dalam arah horizontal. Nah, jadi karena arah vertikalnya 0 ya, karena tidak ada pergerakan ke atas. Kalau nilainya pergerakan adanya ke atas, maka nilai vertikal ini ada nilainya. Dan kali ini karena pergerakan vertikalnya 0, tidak ada pergerakan, maka gaya totalnya sama dengan 0. Nah, dari diagram gaya bebas tadi bisa diketahui nilai gaya normalnya adalah 950 Newton. Ya. Ini berlaku pada lantai ya. Lantai yang berhubungan dengan kaki si tukang. Dan selanjutnya gaya normal yang di balok ya, yang bekerja pada pundak tukang sebesar 300 Newton. Nah, kalau tadi bekerja hanya arahnya satu arah ya, misalnya vertikal, di sini ada pergerakan suatu benda, arahnya ini mendatar ke kanan dan membentuk sudut. Nah, ini ada sudut penyampingnya. Ya, jadi suatu benda ditarik, arahnya menyamping, memiliki sudut tertentu. Nah, di sini selanjutnya dibuat diagram gaya bebasnya seperti ini. Ya, ini gaya normalnya, ini gaya berat dari si tempat sini roda ya, gaya berat dari roda ini yang berisi pelan, ini seorang cleaning service sepertinya. Nah, ini adalah gaya menyampingnya, dan ini adalah gaya-gaya komponen vektor dalam arah sumbu Y, dan ini adalah komponen vektor dalam arah sumbu X. Dari sini bisa diketahui nih, dari diagram gaya bebas mendapatkan nilai ini dalam arah sumbu vertikal. Selanjutnya lagi, nah ini diagram benda bebas, suatu benda yang berada di atas bidang miring. Ya, ini benda yang berada pada suatu bidang miring. Di sini akan menjelaskan tentang posisi benda, membentuk sudut tertentu ini. Sudutnya alfa, ini bidang miring, arahnya pergerakan benda ya pasti ke sini ya. Nah, turun, nah ini gaya normal, dan ini gaya berat. Ingat, gaya beratnya ini selalu tegak lurus dengan bidang horizontal. Nah, ini tegak lurus ya, ini bidang horizontalnya,
Dan ini bidang vertikal. Nah, ini selalu tegak lurus. Sedangkan gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang permukaan suatu benda. Nah, ini tegak lurus. Nah, terus dijabarkan, dibuat diagram benda bebasnya, diagram gaya bebasnya seperti ini. Nanti akan diperoleh nilai percepatan dalam arah sumbu X ini, dan percepatan dalam arah sumbu Y juga nanti bisa diketahui. Nah, ini selanjutnya sama ya, materinya hampir sama yang tadi. Sebuah benda yang berada posisi pada suatu bidang miring, nah, gayanya seperti ini, dan membentuk sudut. Nah, sudutnya kali ini adalah alfa, tapi yang kalau di sini sudutnya theta. Nah, ini komponen vektor dalam arah sumbu X, dan ini gaya beratnya, dan ini gaya berat dalam arah sumbu X, dan ini gaya berat dalam arah sumbu Y. Nah, selanjutnya bisa diketahui seberapa besar nilai kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, ini selanjutnya kita membahas tentang pesawat Atwood. Pesawat Atwood ini biasa dilakukan dalam sebuah lab ya, lab fisika dasar, di mana pesawat ini berisikan sebuah benda yang masanya 1, ada lagi sebuah benda yang bermassa 2, dan ini sebuah katrol ya. Nah, katrol yang digantungkan sebuah benda dengan tegangan tali tertentu. Ini tegangan talinya, benda yang memiliki massa 1 dan 2. Nah, ini dibuat diagram gaya bebasnya untuk massa pertama, dan ini untuk massa yang kedua. Nah, dari situ, dari pesawat itu nanti intinya akan menjelaskan nilai percepatan benda tersebut. Nah, ini nilainya. Nah, ini nilai percepatan dari benda tersebut adalah fungsi dari massa 1 dikurangi massa 2 dikalikan gravitasi dibagi massa 1 ditambah dengan massa 2. Nah, ini ya, membahas lagi tentang gaya gesekan. Misalnya suatu benda ya, nah ini taruhlah batu bata ini ditarik dalam arah sumbu, dalam ditarik dengan gaya tertentu membentuk sudut tertentu. Ini gaya normalnya, dan ini gaya beratnya, dan ini adalah gaya gesek statis. Ya, gaya gesek statis, dan ini gaya gesekan kinetis adalah gaya gesek apabila benda tersebut sudah bergerak. Sebelum benda tersebut bergerak, nilainya adalah gaya gesek statis. Setelah bergerak, maka disebut dengan gaya gesek kinetis. Dan gaya gesek kinetis ini nilainya lebih kecil dari gaya gesekan statis pada saat benda mulai bergerak. Nah, setelah benda bergerak, gaya gesekan kinetis akan lebih kecil dari gaya gesekan statisnya. Nah, ini untuk menggambarkan gaya-gaya statis dalam arah sumbu X. Nah, dan untuk mengetahui nilai gaya gesekan statis maksimum suatu benda, rumusnya adalah koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal. Ketika benda sudah bergerak, maka gaya gesekan tadi berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Nah, rumusnya adalah, mencarinya adalah koefisien gaya gesekan kinetis sama dengan koefisien gesekan kinetis dikalikan dengan gaya normal. Jadi untuk mencari gaya gesekan kinetis adalah koefisien gesekan kinetis, ini ada simbolnya K, dikalikan dengan gaya normal. Dan ini adalah nilai koefisien gesekan statis untuk berbagai macam benda ya. Ini ada benda 1, benda 2. Contohnya benda 1-nya aluminium dan benda 2-nya adalah baja. Apabila benda aluminium bertemu dengan baja, nah, misalnya baja yang bergerak,